Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk dan kembali melanjuti tadi masih ada pertanyaan Pak Guntur yang belum sempat terjawab. Prof, ini motifnya Prof, masyarakat pun karena mereka menyaksikan televisi dan juga mengikuti perkembangannya, mereka bahkan tahu motif-motifnya ada yang masalah percintaan, cinta segitiga. Kalau melihat dari perkembangan dan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan baik dari pihak kepolisian, ini sebenarnya motifnya kalau untuk meracuni sebenarnya apa nih? Walaupun seseorang itu ya, ini kita ambil contoh umum dulu, punya motif kuat terhadap satu tidak pidana, tapi Indonesia tidak menganut motif sebagai bukti, gitu ya. Jadi hanya sebagai petunjuk saja. Artinya kita bicara mengenai bahwa siapa yang menaruh dan seterusnya begitu. Nah, apalagi kalau motifnya lemah, ini kelihatannya lemah nih. Kalaupun misalnya ketahuan itu tadi karena mungkin pelakunya wanita gitu ya, atau punya sejarah panjang sebagai dalam rangka pertemanan, itu mungkin terjadi misalnya 10 tahun yang lalu misalnya, sehingga kemudian lalu bekasnya masih ada sampai sekarang, tapi amat subtil ya, amat jauh di dalam perasaan sehingga harus dikorek oleh para psikiater. Maka lalu jadi tidak berarti apa-apa gitu kan. Nah, itulah yang saya kira sedang dicari oleh polisi, semua kemungkinan seperti itu. Tapi tadi motif tidak menjadi satu alat bukti yang kemudian bisa dibawa ke pengadilan. Ini dia repotnya. Iya, gitu. baik. Oke. Baik. Nah, untuk sejauh ini kalau kita lihat tadi Prof di tayangan juga ada teman dari Mirna. Ini kalau kita lihat adalah Jessica ya. Nah, Jessica nampak lebih tenang pada saat setelah diwawancara ataupun dilakukan BAP oleh polisi, dan dia padahal cukup lama ya, 7 sampai 8 jam Prof. Dan ini Anda melihatnya memang karena dia sosoknya yang tenang atau mencoba untuk tenang atau seperti apa sebenarnya? Bisa dua-duanya ya gitu ya. Juga jangan lupa bahwa 7 jam itu kan rough time ya, waktu kasar. Karena ada di sela-selanya, ada bisa makan siang, makan malam, bisa juga sembahyang sebetulnya. Jadi ya polisi juga manusiawi lah untuk kemudian tidak mengeksploitasi orang dengan cara, apalagi kan kasusnya masih lidik kan. Artinya dia masih saksi. Kalau dia sudah tersangka, ya dengan kata lain sudah bisa dilepaskan sebagian haknya, polisi bisa ngepres tuh ya. Tapi sekarang dengan dia sebagai saksi, kalau misalnya dia bilang saya capek Pak polisi, boleh berhenti. Saksi khusus lagi ya Prof ya? Ada istilah saksi khusus seperti itu? Nggak ada dalam KUHP tuh gitu. Cuma mungkin juga karena kasusnya atensi yang mendapat perhatian publik ya, maka seolah-olah khusus lah begitu. Oke, baik. Ya, kita ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, ini tadi juga Pak Guntur menanyakan terkait dengan bagaimana sebenarnya ini mendapatkan cyanida ini terkait dengan sulit-sulit mudah. Katanya sulit, tetapi ternyata mudah didapatkan di pasaran. Nah, ini sebenarnya sejauh ini apa memang ada ini nggak sih Pak Mustafa koordinasi juga terkait dengan mendapatkan dengan mudahnya cyanida ini, apakah dengan polisi untuk mengawasinya ataupun juga dengan pihak bea dan cukai, atau seperti apa sih sebenarnya? Ataukah harganya memang murah Pak seperti itu? Bisa didapatkan semudah itu? Ya, kalau dari segi harga barangkali ya, saya sendiri mungkin tidak tahu mengenai harga ini, tapi saya kira memang tidak terlampau mahal lah untuk mendapatkan ini. Sekarang kan penyimpangan itu ada, misalnya ya, masih banyak penyimpangan misalnya untuk meracuni ikan, yang ngebom ikan itu kan masih pakai cyanida juga, masih ada kita temukan. Artinya di sisi gelap perdagangan ini memang ada. Jangankan yang memang yang masih seperti cyanida seperti itu, sudah barang-barang jelas dilarang di Uber tiap saat juga kan masih kita temukan. Iya, misalnya seperti sabu misalnya, kan udah jelas-jelas ya, kita musuh bersama gitu kan, tapi juga masih ada kan. Artinya barangkali dengan dari sisi seperti itu memang tergantung lagi kita sekarang bagaimana ini pengawasan bisa lebih efisien dan efektif kan begitu. Itu yang pertama. Ya, Pak Mustafa, maaf dipotong dulu. Kalau misalnya agak penasaran juga kalau memang terjangkaunya mungkin tidak terlalu mahal atau cukup murah untuk mendapatkan 15 gram tuh kira-kira mungkin perkiraan angkanya seperti itu Pak, puluhan ribu, ratusan ribu? Puluhan ribu? Saya kira, saya kurang tahu pasti ya, tapi mungkin sekitar puluhan ribu saja. Puluhan ribu saja ya, mahalan secangkir kopinya ya. Oke, baik. Tapi memang tergantung ya sekarang ini masalahnya. Sebetulnya motif. Tidak ada kan orang yang memang kalau punya motif misalnya, punya keinginan sesuatu, dia bisa saja memperoleh dengan cara apapun kan. Itu namanya manusia kadang-kadang berusaha sampai sejauh itu. Iya kan? Karena memang tujuannya dulu. Kalau memang tidak punya tujuan, ya tentu dia tidak akan mencari. Kalau mencari sesuatu yang dicari biasanya sih ada saja jalan. Kan kira-kira begitu. Oke. Nah, cyanida ini kan ada yang berbentuk bongkahan dan juga ada bentuk cairan ya, seperti itu. Nah, yang kita tahu apakah memang bisa dilihat nggak sih Pak Mustafa, apakah dari rasanya ataukah berubah bentuknya, warna dari atau aromanya jika memang dicampur dengan makanan ataupun minuman atau cair seperti itu? Ya, atau memang harus ada alat khusus yang bisa menunjukkan kelihatannya ya, kalau jumlahnya cukup besar gitu mungkin terasa ya.
terasa kali ya. Tapi kalau secara umum dari baunya juga mungkin sulit dideteksi. Ya. Seperti contoh misalnya, makanan-makanan yang biasa mengandung sianida ya. Biasa kita makan juga kan, misalnya kayak singkong, itu kan tidak tercium oleh kita ya. Memang jumlahnya sudah kecil kan, karena dia sudah dimasak segala macam kan begitu. Misalnya lagi yang mengandung sianida yang dari alam ya, kerupuk, gadung misalnya, gadung kan gitu. Awalnya gadung itu mengandung sianida, tapi juga tidak tercium oleh kita. Tapi kalau gadung seperti itu dimakan bisa orang keracunan kan? Ya. Kira-kira begitulah gambarannya. Oke. Nah, Prof, kalau tadi Pak Mustafa menyatakan kalau memang dalam jumlah yang besar, ini 15 gram ini termasuk besar ya Pak Mus ya. Seharusnya, dan juga sudah beredar sejak rekonstruksi kejadian, ini saat dicium itu memang aromanya aroma kimia sekali seperti itu. Nah, ini kepercayaan yang membuat korban tetap mau meminumnya, apakah ini motif karena mereka juga memang sudah berteman lama atau seperti apa? Atau ini yang juga dimanfaatkan oleh pelaku Saya kira begitu. untuk bisa membunuh? Jadi sama sekali si korban tidak memiliki Kecurigaan. ya, dan mungkin juga suasananya memang suasana nyaman, Hangout suasana, seperti itu mungkin ya, Prof, ya. gitu. Maka lalu kemudian dia meminum, ya, gitu. Oke, baik. Nah, Pak Mus, kalau kalau misalnya kita lihat sianida ini sangat terbatas seperti itu distribusinya. Apakah ini tidak bisa dicari atau diawasi, ini di pendistribusian bisa sampai ke tangan masyarakat umum seperti itu, BPOM atau Dinas Kesehatan atau Perdagangan? Ada koordinasi bisa tadi ya melacak Pak, apa dengan seperti pihak kepolisian atau dengan pihak-pihak lain yang supaya dapat nih, bagaimana caranya hingga akhirnya masyarakat kok bisa dapat nih untuk sianida dengan 15 gram betul. tadi, Dan untuk seperti kasus itu. ini apakah itu bisa diselidiki seperti itu? Sebetulnya dengan tim yang ada ya, dengan pengawasan terpadu yang ada, penyimpangan-penyimpangan itu bisa saja dideteksi. Tetapi kan ini kan karena kapan kejadiannya apa segala macamnya dengan jumlah yang sekecil itu, rasanya memang agak sulit ya. Oleh karenanya memang yang paling efektif, yang paling baik adalah ya sebetulnya pengawasan itu berjalan sesuai dengan koridornya, kemudian tim yang sudah terbentuk, karena tim ini yang terbentuk ya, itu sudah diamanatkan dalam peraturan bersama itu di provinsi, di kabupaten kota, di pusat gitu ya. Kalau ada masalah di daerah juga orang pusat juga, kalau misalnya ditelusuri sumbernya dari pusat juga bisa dicari, kan kira begitu. Kita mencegah supaya jangan keluar dari jalur-jalur yang semestinya. Jadi sekali lagi bahwa yang seperti itu, misalnya sianida apa segala macam, itu bukan sesuatu yang tidak boleh dijual. Tetapi penjualannya memang khusus diperuntukkan bagi penggunanya, bukan dipersimpangkan gitu ya. Kalau menyimpangkan kan bisa saja siapapun. Oke, Ya. baik. Baik, kita akan lanjutkan Pak Mustafa dan juga Prof. Adrianus. Saya jeda pariwara, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.